Pesawat Boeing 777-300ER nomor penerbangan SQ321 dari maskapai Singapore Airlines mengalami turbulensi parah pada Selasa 21 Mei 2024 sore. Pesawat Singapore Airlines tersebut berangkat membawa 211 penumpang dan 18 awak dari Bandara Heathrow, London menuju Singapura. Nahas penerbangan tersebut mengalami turbulensi parah hingga membuat pesawat dialihkan terbang ke Bangkok, Thailand. Pesawat akhirnya mendarat darurat di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini mengakibatkan 1 penumpang meninggal dan 30 orang lainnya luka-luka. Pesawat tersebut berangkat dari London, Inggris pada Senin 20 Mei 2024 pukul 10.38 waktu setempat. Pesawat tiba-tiba mengalami penurunan ketinggian drastis setelah terbang sekitar 11 jam. Dikutip dari CNA, pesawat mengalami penurunan dari ketinggian 37.000 kaki, turun drastis menjadi 31.000 kaki hanya dalam waktu 4 menit. Pesawat mengalami turbulensi parah hingga mengakibatkan makanan dari dapur pesawat berhamburan di lantai dan barang-barang penumpang juga berhamburan. Seorang penumpang mengatakan turbulensi menyebabkan orang yang tidak mengenakan sabuk pengaman menabrak kabin di atas tempat duduk. Insiden yang dialami pesawat Singapore Airlines menyebabkan 1 penumpang dikabarkan meninggal dalam pesawat. Sementara sedikitnya 30 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Pihak maskapai Singapore Airlines hingga Selasa malam masih mencatat jumlah korban yang meninggal sebanyak 1 orang. Seorang gadis remaja di Morowali histeris setelah menikam ibunya hingga tewas viral di media sosial. Setelah menghabisi ibunya, remaja itu menangis dan berteriak histeris di tanah. Bahkan remaja tersebut harus ditenangkan oleh 2 orang pria. Dikutip dari Kompas.com, seorang anak perempuan berinisial Z, 17 tahun, berstatus pelajar sekolah menengah atas atau SMA di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, membunuh ibu kandungnya K, 45 tahun. Tidak hanya ibunya, ayah kandungnya yakni A, 50 tahun, juga mendapat serangan dari pelaku Z usai mencoba menghentikan perbuatan anaknya itu. Pelaku Z diketahui menikam ayahnya yang berusaha melerai kegaduhan yang terjadi. Beruntung, nyawa sang ayah bisa diselamatkan dan saat ini sudah kembali ke rumahnya. Kasat Reskrim Polres Morowali, AKP Agus Salim mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin 20 Mei 2024 setelah pelaku Z selesai sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian pelaku Z kembali ke rumahnya di daerah Kecamatan Bungku. Sesampainya di rumah, pelaku Z tiba-tiba mengambil pisau di dapur dan masuk ke kamar ibunya. Ia kemudian menikam ibunya yang masih tertidur. Diketahui hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan Z. Ribuan warga Iran membludak hingga turun ke jalanan, ikut menggiring mobil pembawa jenazah Presiden Ebrahim Raisi dan pejabat lainnya yang menjadi korban kecelakaan helikopter. Bak lautan manusia, ribuan pelayat tersebut ingin memberi penghormatan terakhir untuk mendiang orang nomor 1 di Iran tersebut. Mereka turun ke jalanan di kawasan Pusat Ulama Syiah di Qom, Selatan Teheran pada Selasa 21 Mei 2024 lalu. Tampak mobil pembawa peti jenazah para pejabat Iran hanya bisa bergerak lambat. Hal itu lantaran membludaknya para pelayat yang ingin mengikuti prosesi pemakaman Presiden Raisi. Tangis hingga teriakan Presiden Raisi mewarnai prosesi pemakaman tersebut. Ribuan warga Iran tersebut mayoritas memakai pakaian serba hitam. Adapun poster-poster Presiden Iran dan bendera Iran juga turut diboyong sejumlah pelayat. Sebelumnya diketahui Presiden Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian, dan 7 orang lainnya tewas ketika helikopter mereka jatuh di lereng gunung yang diselimuti kabut di barat laut Iran pada Minggu 19 Mei 2024 lalu. Diketahui jenazah Raisi akan diterbangkan dari Teheran ke kota kelahirannya, yakni Mashhad di timur laut.
Jenazah akan dimakamkan seusai upacara pemakaman di tempat suci Imam Reza Mashhad yang diperkirakan akan dilaksanakan pada Jumat 24 Mei 2024. Hingga berita ini diturunkan pada Rabu 22 Mei, Tribun Network masih terus mencari informasi terkini terkait pemakaman jenazah Presiden Raisi. Pria peneror wanita Surabaya selama 10 tahun kini menyesali perbuatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana ITE. Pelaku diketahui meneror NR selaku korban dengan mengirim pap foto alat kelamin melalui direct message atau DM di akun X. Pria berinisial AP 29 tahun itu telah resmi berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana ITE kesusilaan dan pengancaman. Ancaman hukumannya sekitar 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Pantauan Tribun Jatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan Dittahti Mapolda Jatim menuju gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai coklat dan bermasker hijau muda. Dengan posisi kepala menunduk, AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media. Ia mengaku masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman masa SMP-nya. Mengenai adanya pesan ancaman pembunuhan dan muatan asusila, tersangka AP mengaku tidak memiliki niat untuk melukai atau menyakiti korban NR. Meski begitu, ia mengaku sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Apalagi hal tersebut membuat dirinya berurusan hukum hingga dipenjara. Sambil menahan tangis, AP juga mengungkapkan penyesalannya karena telah membuat ibundanya bersedih. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Charles P. Tampu Polon. Baik, untuk pelaku kita sudah amankan mulai tanggal 17 Mei pada hari Jumat dan kita sudah melakukan pemeriksaan dan pada tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya apa nih? Pengancaman atau? Pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban tidak hanya kepada korban tetapi kepada rekan korban yang berusaha mendekati korban sebagai kekasih dari korban tersebut. Jadi motifnya selain untuk mendapatkan perhatian dari korban, juga untuk supaya mau menikah dengan pelaku. Apakah dites kejiwaan nantinya? Untuk sampai saat ini kami sudah mengundang ahli psikiater, psikologi dalam hal ini untuk melakukan observasi kepada pelaku. Rekan korban yang diancam ada berapa? Bagaimana? Rekan korban yang diancam tadi ada berapa? Untuk saat ini informasinya 2. Dan pasal yang dikenakan apa ini? Pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 huruf B junto pasal 29 ayat 1. Selain menetapkan tersangka dan selama pemeriksaan ada temuan ya? Temuan baru dari hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan sampai saat ini menyadari kesalahan tetapi tidak menyesali. Dan ada foto yang kami temukan dari handphone pelaku, editan foto dari korban yang vulgar, yang merupakan foto dari korban yang diedit. Jadi wajah dari tampak kepala dari atas itu foto korban inisial N, yang dibawanya foto yang mengandung pornografi. Sebuah bus yang tengah membawa rombongan siswa SMP asal Malang, Jawa Timur mengalami kecelakaan di KM 695400 Tol Jombang Mojokerto pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Dalam kejadian yang berlangsung sekitar pukul 23:45 dini hari itu, belasan orang mengalami luka-luka. 2 korban diantaranya meninggal dunia. Kanit 3 PJR Polda Jatim, AKP Yudiono menjelaskan, kecelakaan itu bermula saat bus bernopol W7422UP tersebut tengah berjalan ke arah timur di jalur A.
Bus itu dikemudikan oleh Yanto 32 tahun, warga Gembongan Ponggok, Blitar, dan tengah membawa siswa SMP PGRI Wonosari, Malang. Posisi bus berjalan dari arah Yogyakarta menuju Malang. Namun sesampainya di KM 695400A di Desa Kedung Melati, Kecamatan Kesambin, Jombang, bus tiba-tiba saja oleng ke kiri tak terkendali. Bus kemudian menabrak kendaraan truk Nopol N9674UH yang sedang membawa gerabah. Truk yang ditabrak dikemudikan oleh Arif Yulianto, 37 tahun, warga Lawang, Malang, dan berjalan di jalur lambat. Diduga sopir bus mengantuk hingga busnya oleng dan menabrak bagian belakang truk. Akibat tabrakan itu, kondisi bus mengalami kerusakan parah. Bahkan bodi depan bus juga hancur dan menancap di bak truk akibat kerasnya benturan. AKP Yudiono menjelaskan, untuk korban sebanyak 2 orang meninggal dunia, luka ringan 10 orang, dan luka berat 5 orang. Update terbaru dari hasil olah TKP, diduga kuat penyebab kecelakaan akibat kelalaian sopir bus pariwisata yang sempat tertidur saat mengendarai kendaraan. Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin mengungkapkan, sebelum kejadian itu bus sempat berhenti di res area 627 Tol Jombang Mojokerto yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Sopir bus diduga mengalami microslip beberapa saat sebelum kendaraan menabrak truk yang melaju di jalur lambat. Dalam Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin. Pengakuan sementara supir sempat istirahat di rest area 627. Kalau secara logika dari 627 ke 694 jaraknya belum terlalu jauh. Ya, dan supir juga menyampaikan masih dalam kondisi mengunyah permen karet, terus tiba-tiba hilang. Katanya seperti itu. Sementara tidak ada, ya hanya supir dan kenek. Dan jejak pengereman itu belok-belok itu kenapa itu? Jejak pengereman pertama itu truk, bis, ya, yang sepanjang 69 itu dugaan kami itu bis, ya, berupaya mengerem, kemudian menabrak truk, kemudian berkelok itu truk, jejaknya truk, sempat menabrak guardrail, kemudian kembali lagi ke jalur. Ya, itu yang sepanjang 188,2 meter, artinya kondisi ban belakang truk juga habis, terseret. Dapat disimpulkan sementara kecepatannya cukup tinggi. Jadi bus belum sempat mengerem saat nabrak? Kalau dilihat dari jejak remnya ada. Sebelum nabrak? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.